Pemirsa Pal TV untuk membahas lebih lanjut terkait kenaikan harga kebutuhan pokok di Sumatera Selatan khususnya. Saat ini kita sudah terhubung bersama pengamat ekonomi Sumatera Selatan, Bapak Sukanto. Assalamualaikum, selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang. Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, mengawali perbincangan kita pada hari ini terkait berita sebelumnya Pak, terkait kondisi kenaikan harga kebutuhan pokok di Sumatera Selatan ini seperti apa Pak? Melihat kondisi kenaikan saat ini Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau kita melihat data dari BPS ya, data khususnya di kota-kota dan kabupaten yang menjadi sampel, yaitu Kota Palembang, Kota Lubuk kemudian Ogan Komering Ilir, dan Muara Enim. Di Juli sebenarnya kita mengalami deflasi ya, mengalami deflasi dibandingkan bulan Juni. Walaupun kita sadari beberapa komoditas, utamanya cabai, kemudian daging ayam ya, daging ayam mengalami peningkatan yang cukup signifikan antara 3 sampai 5%. Ini beberapa penyebab yang mendorong terjadinya peningkatan ya, terutama cabai biasanya terkait dengan pola tanam yang dipengaruhi oleh iklim ya. Jadi kita paham bahwa sejak bulan Mei kita mengalami kemarau ya. Dan diperkirakan di bulan ini kita mengalami puncak kemarau sampai bulan September. Jadi untuk komoditas-komoditas sembako, saya kira kita masih perlu mendalaminya atau kita perlu memperhatikannya secara dalam. Resiko akibat terganggunya distribusi ya, komoditas sembako tadi akibat memang suplainya yang berkurang. Mungkin itu sebagai komentar. Baik, kalau di berita sebelumnya terkait kenaikan harga ini picu karena faktor cuaca, Pak. Apakah ada faktor utama lain yang menyebabkan Ya, harga bahan betul. pokok ini seperti beras, daging ayam ras juga, cabai, minyak goreng, dan komoditas lainnya yang mengalami kenaikan, Pak? Saya kira kalau kita lihat dari data ya memang permintaannya sebenarnya tidak mengalami terlalu peningkatan yang berarti, tetapi dari sisi supply ini kan bisa saja terkait dengan tadi faktor iklim atau faktor Mhm, eksternal yang pengaruhi tadi ya hasil panen. mhm, Eh, Ya kita paham ya ketika musim kemarau biasanya hasil panen dari petani itu mengalami penurunan ya, sementara mhm. demandnya tetap ya pasti itu akan memicu terjadinya peningkatan harga. Baik, tadi juga Bapak menyebutkan bahwasanya ada faktor distribusi. Seberapa besar Pak pengaruh faktor distribusi dan biaya transportasi terhadap ketersediaan stok kenaikan harga pokok tersendiri Pak di Sumsel? Jadi kalau kita lihat juga ya, jalur distribusi ini kan menentukan berapa besar harga yang akan diterima oleh konsumen ya. Jadi ketika distribusinya tidak lancar, maka biaya transportasinya kan akan menjadi naik dan itu akan Mhm, menjadi tambahan harga produk itu ya. Dan tentu ini mhm. di konsumen akhir akan meningkatkan harga dari komoditas itu. Tetapi kalau kita lihat juga sepertinya jalur distribusinya kan tidak terlalu bermasalah ya untuk saat ini ya. Kecuali Mhm. misalnya pada saat musim penghujan justru jalur distribusi itu yang bermasalah karena beberapa titik kan mengalami longsor, banjir dan seterusnya. Baik, artinya kenaikan harga saat ini lebih disebabkan pada meningkatnya permintaan masyarakat atau karena hal lain, Pak? Saya kira kalau permintaan masyarakat kan kalau kita intip data dari BPS itu kan Mhm, tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti ya. mhm, Kecuali kan peningkatan itu biasanya terjadi pada saat momen-momen besar, hari besar Lebaran, betul. kemudian Nataru ya. Mhm, Biasanya itu didorong oleh permintaan terhadap barang itu. Tetapi untuk saat ini kan permintaannya kan relatif flat ya. Dari mhm, sejak kita Lebaran sampai sekarang ini permintaan kita kan relatif datar ya. Tetapi yang bermasalah dari sisi supply-nya, dari sisi produknya yang relatif terbatas. Jadi kan kalau hukum permintaan itu kan kalau supply-nya berkurang, mhm. permintaannya tetap ya pasti akan terjadi kenaikan harga gitu terhadap Baik, komoditas itu. baik. Pak Sukanto selaku pengamat ekonomi nih, Pak, apa mungkin Pak langkah yang harusnya dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah lonjakan harga yang lebih tinggi nih, Pak? Biasanya kan pemerintah selalu melakukan mitigasi ya, mitigasi Mhm, terhadap kenaikan harga itu sendiri.
biasanya yang dilakukan adalah memberikan pasar murah ya, pasar murah terhadap petani. Tetapi yang jadi masalah, pemerintah harus melakukan intervensi itu kan dengan mengeluarkan biaya tambahan ya, karena Betul. kemarau ini kan tidak hanya terjadi di Sumatera Selatan ya, tetapi juga di sentra-sentra produksi seperti Lampung, kemudian di Jawa juga mengalami hal yang sama. Jadi untuk sampai ke konsumen akhir itu, pemerintah memang harus mengeluarkan biaya tambahan kalau ingin menstabilkan harga agar tidak terjadi gejolak di pasar itu ya. Seperti beras misalnya kan sekarang kan 13.000 sampai 15.000 ya. Mhm. Yang menjadi masalah berapa besar stok pemerintah kan. Kalau stok Betul. pemerintah cukup aman ya saya kira harganya tidak akan terlalu. Ini kalau seperti cabai ya Mhm. juga menjadi catatan kita. Ada satu lagi sebenarnya yang bagus dari pemerintah kita ya Sumatera Selatan ada gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Jadi Mhm. ketergantungan terhadap cabai, terhadap yang bisa kita tanam sendiri di perkarangan itu sebenarnya kalau gerakan Sumsel Mandiri Pangan itu secara masif dilakukan, saya kira beban pemerintah itu akan relatif sedikit berkurang. Baik. Artinya, dalam menekan harga kebutuhan ini agak efektif ya, Pak, ya, kalau diadakan operasi pasar murah dan juga penanaman secara mandiri ya, Pak, ya, seperti itu ya, Pak, ya? Ya betul. Jadi satu satu sisi kan kita harus mengamankan supply-nya ya. Supply Mhm. itu kan dari sisi petaninya. Jadi kalau Mhm. supply-nya ini lancar atau cenderung stabil ya harga kan tidak akan bisa bergejolak ya. Tetapi kalau supply-nya justru berkurang ya Mhm. pasti harga harga komoditas seperti cabai, bawang merah dan sebagainya akan meningkat. Nah, Baik. jadi kita berkali-kali rapat dengan tim pengendali inflasi itu ya kita harus mengendalikan dari sisi supply-nya ini. Kalau permintaan masyarakat itu kan nggak bisa kita tekan kan. Mhm. Orang perlu cabai, perlu bawang, perlu ini kan tidak bisa kita kendalikan konsumsi mereka, tetapi yang kita bisa atur kerannya itu dari sisi supply-nya kan, dari sisi komoditasnya itu. Baik. Mungkin terakhir Pak Sukanto himbauan khususnya kepada seluruh masyarakat dan juga mungkin petani. Ya, betul. Jadi kita paham bahwa prediksi dari BMKG ini kan puncak kemarau itu terjadi bulan ini Agustus sampai September. Artinya masalah yang sama ini Mbak juga akan kita hadapi 2 bulan ke depan gitu sampai Mhm. September. Oleh karena itu kita perlu bersikap hati-hati utamanya ya terhadap karhutlah kebakaran lahan yang juga akan berpengaruh terhadap produksi itu sendiri sebenarnya. Jadi kita sebagai masyarakat ya saling menjaga pertama tadi ya. Mhm. Kalau bisa sih nanam sendiri. Kalau saya di rumah punya beberapa polybag, jadi kalau Mhm. cabai yang remeh-temeh tanda kutip itu ya sebagian besar tidak dibeli gitu ya. Tetapi yang Mhm. menjadi masalah mau atau tidaknya itu ya dari masyarakat. Nah, pemerintah kan sudah menyediakan polybag kalau nggak salah ya polybag. Tapi kan kultur masyarakat perkotaan ini kan beda dengan masyarakat pedesaan Betul. ya. Orang yang biasa kantoran disuruh bertani itu kan agak susah juga. Jadi tetap kita mendorong kesadaran dari masyarakat kita bahwa menjadi penyuplai itu lebih baik dibanding jadi pembeli. Betul. Baik, terima kasih banyak Bapak Sukanto selaku pengamat ekonomi Sumatera Selatan sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.